إخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian tafsir daripada surat Al-Mulk, surat Tabarak. Kita berada di ayat ke-15 yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak iman, tidak beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Jadi ayat ke-15 ini tahdidan lil kuffar, ancaman untuk orang kafir, wa tadhkiran lil mukminin, dan pengingat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pengingat untuk orang yang iman kepada Allah, iman kepada Nabi, atas nikmat yang sudah Allah berikan, yaitu nikmat apa tersebut? Nikmat tersebut adalah nikmat bumi ini Allah jadikan tempat tinggal kita. Walladzi ja'ala lakumul arda zalula. Dia, Allah maksudnya, adalah Tuhan, zat yang menjadikan, memberikan untuk kalian muka bumi ini zalula, tempat yang bisa kalian tinggali. Zalul, zalul ini, kalimat zalul kalau dinisbatkan kepada hewan artinya hewan yang jinak, binatang yang jinak. Zalul, binatang yang jinak. Kalau dinisbatkan kepada bumi, arti zalul ya bukan jinak, artinya bisa kita tinggali. Bumi Allah persiapkan untuk kita, umat manusia, dan ini nikmat dari Allah. Kayak ada penelitian, ketika meneliti planet-planet yang lain, tidak ada planet yang bisa untuk ditinggali. Tidak bisa. Tidak ada planet yang bisa untuk ditinggali. Karena memang Allah tidak menginginkan planet-planet tersebut untuk ditinggali. Hanya bumi, dari oksigennya, dari cuacanya, dari daratannya. Ini maksud dalul. Jadi ingat nikmat tersebut, kata Allah. Bahwasanya bumi ini kami jadikan tempat tinggal untuk kalian. Gampang kalian tinggal di bumi. Gampang kalian untuk jalan
di atas muka bumi ini. Oke, kenapa? Bumi ini Allah ciptakan dari tanah, sehingga ketika panas tidak terlalu panas, pas dingin tidak terlalu dingin. Kalau Allah ciptakan lapisan bumi ini dari besi, Masya Allah, tidak bisa jalan. Kalau Allah ciptakan misalkan dari batu semua, batu yang agam, batu hitam yang panas, tidak bisa jalan. Makanya Allah kasih apa namanya, kasih bukti, kasih contoh di beberapa daerah di Jazirah Arab tentunya. Itu ada daerah-daerah di Jazirah Arab atau di tengah gurun pasir, pasirnya itu tertutup dengan akam. Al-akam, akam itu artinya batu hitam. Kita Pak, kalau dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah suka ngeliat tuh, di padang pasir ada beberapa daerah atasnya itu dilapisi batu hitam. Kota Madinah terkenal bagian utaranya atau bagian baratnya dengan batu hitam tersebut. Batu hitam ini kuda saja tidak sanggup jalan di situ. Saking panasnya batu hitam itu. Kuda tidak sanggup jalan di situ. Padang pasir, pasir, musim panas, ya panas. Kita juga tidak sanggup untuk jalan di atas padang pasir tanpa alas kaki. Tapi kuda masih sanggup, onta masih sanggup, keledai sanggup masih. Tapi kalau batu hitam tadi yang ada di beberapa daerah kota Madinah, kuda tidak sanggup jalan di situ. Saking panasnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita dengan nikmat tersebut. Bahwasanya bumi Allah jadikan tempat tinggal untuk kalian. Bumi gampang untuk kalian pinjak, untuk kalian jalani. Zalula juga termasuk arti zalul di sini, banyak manfaat dari bumi yang kalian nikmati. Jadi bumi ini kayak punya umat manusia, kayak punya kita. Padahal bumi ini milik Allah. Allah cuma menempatkan kita di sini, dipersilahkan kita tinggal di muka bumi ini. Padahal bumi ini milik Allah. Tapi saking Allah sayangnya dengan umat manusia, seakan-akan bumi ini milik kita. Kayak kita yang memiliki semua isi bumi ini. Makanya gas dari bumi, timah dari bumi, ada biji besi di dalam bumi, ada emas, ada batu bara, semua ditambah. Semua dinikmati oleh umat manusia. Itu termasuk nikmat dari Allah. Oke, Allah ingatkan. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Ingat bahwasanya Allah menjadikan bumi ini tempat untuk kalian tinggali. Ingat bahwasanya Allah menjadikan bumi ini nikmat yang besar buat kalian. Kalian ambil manfaat dari bumi ini. Kayak kita yang memiliki bumi, gali bumi, makanya bangunan. Kenapa bisa ada bangunan yang begitu tinggi? Karena pondasinya dalam. Ngeruk bumi, ngebor bumi, itu termasuk bumi tidak protes. Padahal bumi ini Pak, tiap hari dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, bumi dan langit, laut, tiap hari menghadap Allah, sujud di hadapan Allah, dan meminta izin kepada Allah untuk menelan umat manusia. Itu bumi. Saking geremnya dengan banyak wong maksiat di atas dirinya. Bumi marah jadi. Ketika kita bermaksiat atau ada orang yang bermaksiat di atas muka bumi ini, bumi marah. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah bersabda menceritakan, bumi pernah sujud di hadapan Allah. Izin, ya Allah, izinkan aku nelan umat manusia. Dan itu pernah terjadi. Qarun di zaman Nabi Musa yang sombong dengan kekayaannya, kunci kunci harta karunnya itu dibawa oleh puluhan orang. Kuncinya itu baru kunci harta karunnya dibawa, diceritakan dalam Al-Quran, dibawa oleh puluhan orang. Kuncinya itu baru, belum petinya, belum berangkasnya. Kaya, sombong akhirnya.
Kekayaan membuat dia sombong sehingga tidak mau iman kepada Nabi Musa. Fabatala'ahul ard, ditelan sama bumi. Habis, selesai. Sekejap mata hilang. Makanya kalau orang nemu harta di bawah tanah, harta karun. Harta karun itu korun maksudnya. Ya korun. Karun itu maksudnya nisbat ke korun. Nama orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Sombong dengan kekayaannya, akhirnya Allah telan dirinya dan semua hartanya. Semua hartanya ditelan sama bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah terjadi pernah. Kayak bumi izin terus. Langit juga izin kepada Allah. Ingin menghantam umat manusia yang ada di muka bumi. Laut juga izin sama Allah. Ingin menenggelamkan umat manusia. Tapi tidak diizinkan sama Allah. Kata Allah, da'uni wa khalqi. Dalam hadis Qudsi, Nabi Muhammad menceritakan, Allah menjawab, biarkan itu urusan aku dan hambaku, bukan urusan kalian. Urusan aku dan hambaku. Jangan ikut-ikutan. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalau kalian yang menciptakan mereka, maka kalian akan sayang kepada mereka. Karena bukan kalian pencipta mereka, tapi aku, maka aku yang sayang dengan mereka. Makanya umat manusia dengan perbuatan yang sangat keji, kezaliman di mana-mana, kemaksiatan merajalela, tetap jalan santai di atas muka bumi ini. Kayak tidak ada apa-apa. Aman, aman beh. Langit tidak runtuh, laut tidak naik ke atas. Itu semua bentuk sayang Allah kepada kita. Bahwasanya dan ini tentu sesuai janji Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah udah janji sama Nabi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, Allah tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad, selagi kamu masih berada di tengah-tengah mereka. Arti tidak mengazab di sini mengazab secara keseluruhan. Di bumi hanguskan semua yang tidak beriman oleh Allah. Itu tidak akan terjadi. Sejak kapan? Sejak diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi engkau ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, aku tidak akan mengazab mereka. Nabi tidak ada jaminan kedua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selagi masih ada yang beristighfar di tengah-tengah mereka. Maka kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena dengan minta ampun kepada Allah akan menahan azab turun ke muka bumi. Itu janji dari Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran demi memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat besar dari Allah ketika kita bisa menempati bumi yang Allah ciptakan untuk dijadikan tempat tinggal daripada keturunan Bani Adam. Makanya diingatkan sama Allah di sini. Ini ayat ancaman untuk orang-orang kafir dan pengingat nikmat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan. Ia zat yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai tempat tinggal yang bisa untuk kalian tinggali, bisa untuk kalian miliki, bisa kalian ambil manfaat dari bumi tersebut. Makanya ketika ada seorang murid datang kepada gurunya, ngadu, guru, aku ini masih suka maksiat. Bagaimana solusinya? Kata gurunya, wahai muridku, kau boleh maksiat tapi dengan cara. Apa guru? Kau boleh maksiat tapi jangan bermaksiat di atas buminya Allah. Kau boleh maksiat tapi jangan bermaksiat di bawah langitnya Allah. Kau boleh maksiat tapi jangan gunakan fasilitas dari Allah. Guru, tidak bisa. Kalau begitu kenapa kau maksiat?
Dimanapun kita berada, kita di atas buminya Allah. Dimanapun kita berada di bawah langitnya Allah. Ketika kita bermaksiat, orang bermaksiat, pasti menggunakan nikmat yang Allah berikan. Pasti itu. Pemberian dari Allah bukan disyukuri, malah dijadikan untuk bermaksiat. Makanya kata gurunya, kalau kau memang mau bermaksiat, 3 syarat ini. Lajulah maksiat. Nah, ini bukan nyuruh maksiatnya, artinya ancaman. Jangan di buminya Allah, jangan di bawah langitnya Allah, jangan menggunakan fasilitas dari Allah. Tidak bisa guru, kalau begitu jangan maksiat kepada Allah. Dan bumi ini, Ma'asyiral hadirin, tanah yang kita pijak ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Menjadi saksi. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk sholat sunnahnya pindah-pindah. Jadi jangan sholat itu, ini anjuran dari ulama. Jangan sholat itu di satu tempat. Sholat sunnah ya, kalau sholat wajib kan kita disunnahkan, dianjurkan untuk di barisan depan. Kalau sholat sunnah atau amalan sunnah, amalan apapun selain sholat, baca Quran, i'tikaf, istighfar, pindah-pindah. Biar apa? Biar tambah banyak saksinya. Karena kelak tempat yang kita duduki untuk taat kepada Allah jadi saksi di akhirat di hadapan Allah. Kenapa kita dianjurkan kalau pergi ke masjid jalannya beda, pulang dengan jalan yang beda? Karena biar semua yang kita lewati ini jadi saksi di hadapan Allah. Dan itu diamalkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau ke masjid, jalan yang paling jauh dipilih sama Nabi. Pulang ke rumah, jalan yang paling dekat. Mau itu sholat Jumat, mau itu sholat. Jadi Nabi jalan yang paling jauh kalau ke masjid. Kalau pulang, jalan yang paling dekat. Biar apa? Pertama, biar langkahnya makin banyak ke masjid, makin banyak pahala. Kemudian, biar jalannya beda. Jadi jangan PP itu jangan di jalan itu. Pulang pergi jalan yang sama. Gunakan jalan yang berbeda, biar makin banyak saksi di hadapan Allah. Tempat yang kita duduki, tempat yang kita lewati, bumi yang kita langkahi ini menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan diriwayatkan mereka menangisi orang yang biasa ibadah di atas mereka. Bumi bisa menangis. Bumi bisa menangis. Kapan bumi menangis? Ketika ada orang soleh yang meninggal dunia. Menangis. Tapi kalau ada orang yang ahli maksiat meninggal dunia, senang. Dari mana dalilnya kata ulama? Dari Al-Quran. Di surat Ad-Dukhan. Di surat Ad-Dukhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah membinasakan Firaun dan pasukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu." Ketika kami binasakan Firaun dan pasukannya, bumi dan langit tidak menangis. Allah ini di Al-Qur'an di surat Ad-Dukhan. Bumi dan langit tidak menangis. Kenapa? Karena yang dibinasakan Firaun. Berarti mafhumnya kata ulama, kalau yang meninggal, yang wafat, orang yang sifatnya kebalikan dari Fir'aun, ahli taat, ahli ibadah, maka ketika dia meninggal dunia, bumi dan langit akan menangis. Nah, jadi itu bukan ngarang-ngarang, Pak. Bukan berlebihan. Ketika kita melihat ada orang soleh meninggal, kita katakan bumi dan langit menangis. Ada dalilnya dari Al-Quran. Kalau Fir'aun yang mati, bumi langit tidak menangis, berarti kebalikan Fir'aun yang meninggal dunia, bumi dan langit akan menangis. Kenapa bumi dan langit menangis? Kata ulama, karena bumi yang biasa dijadikan tempat untuk beribadah olehnya, rindu dengan ibadahnya. Rindu dengan sholatnya. Rindu dengan suara munajatnya. Rindu dengan bacaan Al-Qur'annya. Rindu. Makanya menangis. Langit juga rindu dengan amal ibadah yang naik. Bacaannya naik ke langit. Tilawahnya, salawatnya kepada Nabi, istighfarnya, munajatnya naik ke langit. Langit rindu dengan amalan-amalan tersebut. Makanya langit dan bumi menangis kalau yang meninggal orang baik. Nah, jadi apa namanya kayak mereka ini
tidak punya manfaat atau tidak punya panca indera, padahal mereka punya rasa mereka. Bahkan kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi. Makanya Allah ingatkan kita dengan nikmat tersebut. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula. Ingat, Allah yang menjadikan bumi ini zalula, gampang untuk kalian tinggali, bisa kalian ambil manfaat dari bumi tersebut. Famshu fi manakibiha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famshu, jalanlah kalian di atas muka bumi ini. Famshu fi manakibiha. Jalanlah kalian di atas muka bumi ini. Maksudnya, carilah rezeki dari Allah. Bumi Allah jadikan seakan-akan milik kalian. Maka carilah rezeki di atas muka bumi ini. Famshu. Arti kalimat umshu ini, famshu masya yamshi. Jalanlah di atas muka bumi ini. Ulama ketika membandingkan urusan akhirat dengan urusan dunia, kata ulama, coba kita perhatikan. Setiap Allah memerintahkan kita untuk beramal baik, pasti kata perintahnya itu dengan fi'il, dengan perintah untuk cepat. Sari'u ila magfiratin min rabbikum. Arti sari itu ayo cepat. Cepat kalian itu berusaha untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian. Artinya giat dalam beribadah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk saling bersaing dalam beribadah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu istabaqo, ayo cepat. Istabaqo itu orang yang lomba lari, dia duluan. Jangan sampai ketinggalan, ayo lari untuk beramal baik. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki, Allah pakai kata yang menunjukkan kalimat, yang menunjukkan makna santai, jalan. Kalau tadi lari, kalau ini jalan. Kalau tadi sari'u, ayo lari, cepat. Fastabiqul khairat, jangan sampai ketinggalan. Harus jadi nomor 1 dalam beramal baik. Berlomba-lomba, lomba. Arti lomba kan berarti cepat jalan, lari. Tapi kalau perintah dari Allah untuk mencari rezeki, Allah pakai kalimat yang santai. Famshu, ini salah satunya. Famshu fi manakibiha. Jalan di atas muka bumi. Di surat Al-Jum'ah Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai salat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini, carilah rezeki dari Allah. Dari ayat ini sebagian ulama itu habis salat Jumat masih buka toko. Nih, masih buka toko. Habis salat Jumat masih berdagang. Habis salat Jumat. Kenapa? Mengamalkan ayat tersebut. Kata Allah, kalau sholat udah selesai, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini, carilah rezeki dari Allah. Nah, ini waktu untuk cari rezeki. Kapan? Habis sholat Jumat. Karena disebutkan niat oleh Allah di dalam Al-Quran. Menyebarlah. Jalanlah. Artinya apa? Santai. Tidak perlu berlari-lari. Makanya kata ulama, lihat perbedaannya. Kalau urusan akhirat, Allah suruh kita cepat-cepat. Allah suruh kita berlomba. Tapi urusan dunia, Allah suruh kita jalan santai, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu lomba-lomba di urusan dunia. Kenapa? Karena yang satu udah dijamin sama Allah, yang kedua tadi belum dijamin sama Allah. Urusan akhirat tidak dijamin sama Allah. Allah serahkan kepada kita secara keseluruhan. Terserah mau pilih jalan yang lurus atau jalan yang tidak lurus. Mau pilih jalan menuju surga atau menuju neraka. Dikasih pilihannya ke kita. Tapi urusan dunia sudah ditanggung sama Allah. Kayak di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk." Kata Allah, perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Dan sabar, kata Allah. Jangan cuma sekali dua kali. Merintahkan, memerhatikan sholat keluarga kita. Sabar, kata Allah.
Masalah rizki, kami tidak minta kamu bertanggung jawab masalah rizki. Itu urusan kami. Itu kata Allah. Nah, makanya Pak, Nabi besar Muhammad SAW itu sangat santai sekali dalam masalah rizki. Beliau lihat, beliau menyaksikan, kalau beliau taruhlah sudah berada di level yang berbeda. Tapi sahabatnya, putrinya, Siti Fatimah itu hidup dengan sangat sederhana sekali. Bahkan pernah suatu hari, Nabi besar Muhammad SAW diundang makan. Nabi diundang makan oleh sahabat yang bernama Abul Haytham. Undang Nabi makan di kebun kurmanya. Makan Nabi. Setelah Nabi makan selesai, sahabat semua makan. Makanan tadi ada sisa masih. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, izin ke tuan rumah. Wahai Abul Haytham, boleh dah sisa makanan ini aku bawa ke rumah. Kata Nabi, putriku Fatimah sudah 3 hari tidak makan ini. Selama 3 hari ini makan cuma air sama kurma, air. Tidak makan roti, daging, itu selama 3 hari. Boleh tidak aku bawa ini untuk diri? Oh, sahabat, Nabi yang minta, diinjuk kalau pasti. Nabi datang, Nabi kasih. Tidak jadi pikiran Nabi Muhammad. Maksudnya tidak jadi stres Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi yakin rezeki yang nanggung Allah. Tapi akhirat, tiap malam rumah putri beliau diketuk sama Nabi. Sholat, sholat. Tiap malam, sholat, sholat. Sholat, keliling Nabi. Ke rumah Siti Fatimah. Diketok sama Nabi. Sholat. Nabi besar Muhammad SAW ke rumah istri-istrinya yang ada di sekitaran Masjid An-Nabawi. Diketok semua sama Nabi. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Dibangunkan semua sama Nabi Muhammad SAW. Tapi jam makan, istilahnya tidak dipantau sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika melamar Siti Fatimah itu tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Datang Sayyidina Ali melamar Siti Fatimah. Nabi tahu Sayyidina Ali tidak punya apa-apa. Kata Nabi, wahai Ali, apa yang kau punya untuk jadi mas kawin? Kata jawab Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa kecuali baju besiku. Baju besi untuk perang, cuman itulah yang aku punya. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Ali, jual baju besimu, belikan kambing, jadikan mas kawin untuk Fatih. Kalau kita sekarang kan, atau bapak-bapak sekarang kan, tidak kata apa-apa. Ayo beraninya kau melamar anakku. Ya kalau kita tidak perlu nak sampai cek itu Pak. Yang penting laki-laki tadi agamanya baik, bertanggung jawab, ada gawian yang benar, terima kata Nabi Muhammad SAW. Cuman ini level tawakalnya Nabi Muhammad. Yang melamar putrinya tidak punya apa-apa. Siti Fatimah, putri tercinta Nabi. Putri yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Kata Siti Aisyah, setiap aku melihat Fatimah jalan, mengingatkan aku dengan Nabi. Jalannya itu mirip dengan Nabi. Senyumannya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Oh itu putri paling disayangi sama Nabi. Kalau Nabi mau keluar kota Madinah, rumah terakhir yang didatangi sama Nabi, rumah Fatimah. Kalau Nabi masuk ke kota Madinah, rumah pertama yang didatangi sama Nabi, rumah Fatimah. Bukan rumah Aisyah, Hafsah, bukan. Rumah Fatimah. Saking sayangnya Nabi dengan Fatimah. Dan Siti Fatimah, luar biasa. Sampai-sampai beliau dapat julukan ibu bapaknya. Siti Fatimah itu gelarnya Ummu Abiha. Ibu bapaknya. Bagaimana kok bisa jadi ibu bapaknya? Beliau putri Nabi, tapi seperti ibu Nabi. Dari segi mengayomi Nabi, ngerawat Nabi, memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Yang ngelamar datang, Ali bin Abi Thalib, tidak punya apa-apa. Dan beliau jujur depan Nabi, tidak punya apa-apa. Kata Nabi Muhammad, untuk mas kawin harus, mas kawin kan wajib, mahar wajib. Baju besi cuman ya Rasulullah. Tidak mungkin Siti Fatimah dikasih mas kawin baju besi, kan begitu. Jual kata Nabi,
belikan kambing, jadikan mas kawin untuk Fatih. Urusan besok, urusan lusa, urusan minggu depan, itu urusan Allah, bukan urusan Ali, bukan urusan Nabi. Nah ini apa namanya gambaran dari kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak bisa ngikuti Nabi 100%. Tidak bisa ngikuti Nabi 100%. Paling tidak bisa meniru sedikit daripada tawakalnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan di mata sahabat memang dunia itu tidak ada nilainya. Kata ulama, coba kita perhatikan. Mantu Nabi, dua mantu Nabi. Sayyiduna Utsman dan Sayyiduna Ali. Utsman kan dua putri Nabi, dua putri Nabi beliau nikahi. Pertama Ruqayyah, habis Ruqayyah meninggal di tahun kedua, beliau menikahi Ummu Kalthum. Sampailah meninggal di tahun ke-7 atau 8, Ummu Kalthum. Jadi Nabi cuma punya mantu dua. Maaf, tiga, ada Zainab, suaminya baru masuk Islam tapi di tahun ke-5 atau tahun ke-6. Utsman dan Ali, ini sahabat Nabi dari awal. Kalau dari segi ekonominya, jauh sekali. Sayyiduna Utsman, sahabat terkaya. Sahabat terkaya. Maka pernah ada ulama yang itu kekayaan Utsman bin Affan dengan orang terkaya di dunia sekarang itu 3 kali lipatnya. Kekayaan Utsman bin Affan. Oh, luar biasa. Bahkan kalau dihitung dari infaknya saja, data kan yang beliau hadiahkan atau beliau hibahkan ke Nabi dicatat sama perawi hadis. Itu luar biasa. Peperangan Tabuk beliau menghibahkan sedekah istilahnya bantu Nabi ribuan dinar. Ribuan dinar itu triliunan kalau sekarang dihitung. Kemudian onta pas Nabi mau perang Tabuk lagi paceklik, lagi susah. Perang kan nak modal. Nabi lagi katik modal. Nabi open donasi. Ayo siapa mau bantu. Kebetulan dagangan Utsman bin Affan baru tiba dari negeri Syam. Ujungnya masuk kota Madinah. Onta kan kalau jalan deret ke belakang ya, bukan menyamping tapi ke belakang susun begitu. Maka namanya kafilah, susun soalnya. Yang depan masuk kota Madinah, yang onta paling depan sudah masuk kota Madinah, yang belakang masih belum kelihatan. Saking panjangnya, banyaknya. Sampai-sampai sahabat sekota Madinah itu keluar dari rumah untuk menyaksikan dagangan Utsman yang datang. Jadi tontonan sampai kontainer misalkan berbaris, konvoy. Itu kan jadi tontonan. Nabi juga ikut nonton sama Sayyidina Utsman. Akhirnya kata Sayyidina Utsman, "Ya Rasulullah, yang engkau lihat semua ini untukmu. Bawa perang ya Rasulullah." Bawa perang. Tidak tanggung-tanggung. Yang kamu lihat semua ini ya Rasulullah untukmu. Bawa perang. Oh, Nabi langsung angkat tangan. Kata Nabi, "Ya Allah, apa yang dilakukan Utsman setelah ini semuanya tidak apa-apa. Maafkan semua." Atau dijamin surga sama Nabi Muhammad. Dijamin Utsman tidak bakal melenceng. Tidak bakal nyeleneh. Tidak bakal keluar dari syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman, mantu Nabi terkaya. Tapi walaupun Sayyidina Utsman sahabat terkaya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sahabat miskin, kita katakan miskin. Karena beliau tidak punya apa-apa memang. Tidak katik bedanya di mata sahabat. Yang kaya sama ya. Jadi dunia itu di mata mereka saking hinanya, tidak jadi apa istilahnya, oh aku beda sama kamu karena aku lebih kaya. Dah. Terbesit pun tidak. Kelas di antara mereka yang menunjukkan mereka menganggap misalkan aku lebih kaya itu tidak pernah ada. Sahabat yang lain pun taruhlah kalau dua orang ini mantu Nabi, orang hebat. Sahabat yang lain pun tidak ada yang menganggap Utsman lebih mulia, lebih tinggi martabatnya karena lebih kaya. Tidak ada. Karena memang di mata sahabat dunia bukan hal yang patut untuk dibanggakan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka baca Al-Quran dengan mentadabburinya dan mereka melihat praktek langsung dari baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering nyampaikan. Kata Nabi Muhammad, kalian itu mulia bukan karena nasab, bukan karena ketampanan, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ayat ini famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih dipraktekkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditiru sama sahabat. Mereka jadi jangan dikira Sayyidina Utsman kaya raya, sibuk bisnis, ninggalkan Nabi, tidak. Sayyidina Umar itu saking tidak mau ninggalkan majelis Nabi, beliau kerjasama dengan tetangganya. Kata Sayyidina Umar, ngomong sama tetangganya, gak ada kita kongsian. Bukan kongsi bisnis, bukan kongsi waktu. Kata Sayyidina Umar, hari ini aku yang begawe, aku cari duit untuk makan, karena beliau punya anak, punya istri. Dari pagi sampai siang, sampai sore, kau tidak usah begawe, kata Sayyidina Umar. Kau iktikaf di masjid Nabi. Nabi duduk, kau datangi, kau samperi, kau dekati. Nabi majlis, kau hadir. Nanti malam, apa yang kau dengar seharian, sampaikan ke aku. Lusanya, kau yang kerja, aku yang di majlis, di masjid Nabi Muhammad SAW. Nanti apa yang aku dengar dari Nabi, malamnya, aku sampaikan kepada. Ini sampai dijadikan bab oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau. Bab at-tanawub fi talabil ilmi. Bab bergantian dalam menuntut ilmu. Gantian apa? Gantian gawe. Jadi hari ini Umar yang begawe bin Khattab, besok kawannya yang begawe, tanggungnya. Malam mereka duduk bersama sharing atau nyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia itu sama mereka memang cuma matiyah, seperti kata Nabi, dunia ini hanya tunggangan, kendaraan. Kendaraan untuk kita sampai ke tujuan. Tujuan kita dekat dengan Allah, maka jadikan dunia kendaraan, tunggangan cuma. Jangan jadikan dunia tujuan. Sahabat, jadikan dunia hanya kendaraan agar sampai kepada tujuan, yaitu dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadikan dunia tujuan, Allah bukan dijadikan tujuan, itulah orang yang rugi. Nauzubillah min dalik. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Jadi kata Allah, jalanlah di atas muka bumi ini. Makanlah dari rezeki Allah. Makanya kata ulama, maaf, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, harta apa yang paling berkah? Yang paling kalau kita makan manfaatnya dirasakan oleh semua anggota tubuh kita?" Kata Nabi Muhammad, harta yang kau dapatkan dari keringatmu. Dari kau kerja, dari kau begawi, kau berusaha, kau dapat duit, itu harta kata Nabi paling berkah. Nah, ini juga anjuran dari Allah dan Nabi Muhammad untuk kita kerja mencari nafkah. Famshu, jalan kata Allah di muka bumi ini, bumi yang udah Allah ciptakan untuk kalian, nikmat untuk kalian, makan dari hasil apa yang kalian dapatkan. Karena itu rezeki dari Allah dan itu rezeki yang paling berkah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilaihin nusyur, tapi jangan lupa kata Allah bahwasanya kalian di muka bumi ini tidak selama-lamanya akan kembali kepada Allah. Lagi-lagi kita diingatkan oleh Allah dengan hari akhir ya Pak, karena dunia ini Pak sebagai penutup, dunia ini seperti yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini duit, jabatan, aset, semua dunia. Hijau warnanya, manis rasanya. Jadi kalau kita lihat dari jauh, hijau. Hijau itu warna yang paling enak untuk dilihat. Udah kita dekati, kita cicip, manis. Manis paling enak di lidah. Hijau paling enak di mata, manis paling enak di lidah. Ini perumpamaan dari Nabi. Jadi orang yang belum nyicipi dunia, nyimak dari jauh, lemak nih ancaknya ini. Pas diparai, dicicip, memang manis. Jadi bukan pas dicicip pahit, tidak. Pas dicicip manis. Makanya hati-hati dengan dunia.
Kita diperintahkan sama Allah untuk cari nafkah, untuk mencari rizki dari bumi yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Tapi ingat kata Allah, wa ilaihin nusyur. Kembali lagi kita diingatkan oleh Allah, ingat kalian akan kembali kepadaku. Jadi jangan jadikan dunia tujuan kalian, tapi jadikanlah tujuan kalian adalah aku, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang bisa menjadikan Allah tujuan kita. Nabi besar Muhammad tujuan kita. Keridhaan Allah, keridhaan Nabi, insya Allah itulah tujuan hidup kita, dan kita bisa menjadikan dunia tunggangan kita, kendaraan kita, agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada yang bertanya?